teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan ya. Kami dari kelompok 3, program studi pendidikan ekonomi kelas 5A yang beranggotakan saya sendiri, Hana Hotmian Borsilalahi dengan NIM 72 13 14 10 14 dan dua rekan saya yaitu yang pertama Ridayani MC Tio dengan NIM 72 13 14 10 23 dan rekan saya yang selanjutnya yaitu Hotmaria Silva Dewi Naibaho dengan NIM 72 13 14 10 17. Di video kali ini kami akan melakukan sebuah riset ke salah satu UMKM yang ada di Brastagi Tanah Karo. Untuk tahu keseruan kami lebih lanjut, tetap tonton video ini ya. Nah, teman-teman semua, kami sudah sampai di salah satu lokasi usaha yang akan kami wawancarai. Untuk tahu lebih lanjut mengenai profil usaha, tantangan, prospek, dan peluang usaha ini, teman-teman boleh tetap lanjut untuk menonton video kami ya. Oke Pak, baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini pertama yang ingin kami tanyakan Pak, seperti yang kami tahu kan Bapak menjalankan usaha tenun kain karo. Ya. Nah, ini profil usaha berdirinya ini seperti apa Pak? Bagaimana alasan Bapak memilih usaha ini dan bagaimana awal berdirinya? Boleh dijelaskan Pak? Jadi kalau dulu kan awal berdiri usaha ini, awalnya dulu berdiri pada tahun 2017. Jadi bagaimana makanya kita memilih untuk membuat sebuah usaha pertenunan? Karena dulu kan saya dulu sempat bekerja menjadi pengawas di Samosir. Nah, kebetulan di sana saya pengawas tenunan, karena kan kalau di Samosir itu kan memang rata-rata kan mayoritas kalau daerah Pangururan sampai ke Simanindo itu kan pertenun. Nah, jadi saya lihat ada progresnya, prospeknya itu ada gitu. Nah, kebetulan adalah saudara, istilahnya saudara bapak, dia mau menjadi penanam modal. Nah, dia penanam modal usaha ini, saya sebagai pengelolanya. Nah, karena itu dia tanya dulu kita kan, bagaimanakah prospeknya ini ke depan. Cuman karena kita lihat mayoritas suku Karo itu kan mereka kan cinta dengan pakaian budaya mereka. Jadi karena itu makanya kita lebih yakin dengan usaha ini, itu dengan dibarengi lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitasnya untuk mencapai target. Gitu. Terus kan Pak tadi Bapak bilang usaha ini punya beberapa cabang. Ya. Nah kalau untuk di cabangnya sendiri itu lokasinya di mana Pak? Dan untuk perkembangan di lokasi itu bagaimana? Jadi kalau cabangnya kita selain di kampung ini, kita juga membuat ada partner kerja di Kabanjahe dengan usaha tenunan rumah-rumah. Jadi kita yang mengisi benang mereka. Nah, kalau urusan penjualan, pemasaran kainnya kita juga melakukan kerjasama. Tapi mereka juga bisa menjual sendiri gitu. Nggak harus sama kita, tapi kita yang mengisi benang mereka. Bahan dasarnya nanti kan bisa nanti kalian videokan di samping dari mana dia, dari awalnya dia dibuat, bagaimana sistem kerjanya bisa nanti saya terangkan. Lalu Pak, dalam pengembangan bisnis ini pasti ada tantangan kan atau kendala yang Bapak hadapi gitu. Untuk tantangannya itu sendiri bagaimana Pak? Dan ketika ada tantangan itu langkah apa yang Bapak ambil untuk meminimalisirnya? Jadi kalau tantangannya di usaha ini tergantung ekonomi masyarakat sekitar. Jadi kalau bagus hasil panen ekonomi sekitar, maka penjualan kita pasti meningkat karena ada daya beli. Kedua, tidak musim, karena kan kalau suku kita Karo kan ada musim pestanya. Contohnya kayak ada usaha kerja tahun, ada perayaan di gereja, contohnya kayak Natal, Paskah. Jadi ada musim-musimnya.
Jadi untuk mengatasi ini, kalau dia tidak musim, kita kurangi produksi dengan istilahnya kita kurangi produksi tapi tidak terlalu mengurangi membebankan kepada karyawan. Maksud contohnya, biasanya mereka menghasilkan 6 seminggu 6 lembar kain, kita turunkan menjadi 4. Bukan berarti kita tidak ada pengurangan karyawan, tapi hasil produksi yang kita tekan gitu. Dalam menjalankan bisnis ini pasti ada kerugian kan Pak? Ya. Itu kalau untuk kerugiannya sendiri yang Bapak rasakan itu besar nggak? Kalau kerugian biasanya kalau dari sisi persentase, kalau total gitu itu jarang terjadi. Maksudnya biasanya kalau ada terjadi kerugian itu biasanya udah kesalahan teknis. Nah, maksudnya kesalahan teknis terkadang di alat tenun yang membuat itu rusak kain, atau di penganian itu kan yang gulung benangnya kan, karena penganian itu tempat dia membuat warna kan. Nah, jadi kesalahan teknis. Kedua, terkadang karyawan yang terlalu, contohnya ada kain itu salah 10 cm. Jadi karena kan kita nggak selalu pantau mereka, kadang mereka buang gitu. Jadi kalau menurut persentase dari setiap bulan dia kerugian itu ya maksimal itu hanya 10% dari pendapatannya. Kalau untuk keuntungannya sendiri Pak, mulai dari usaha ini dijalankan sampai sekarang, itu signifikan nggak keuntungan yang didapat? Ketika awal kita berdiri sampai sebelum COVID, nah itu keuntungannya signifikan. Cuman sesudah dia COVID itu kan COVID 2 tahun, ya kan? Nah di situ memang dia jatuh hampir, ya maaf cakap, seperti apa ya, dia hanya untuk operasional saja dia dulu selama 1 tahun. Tapi sesudah COVID 1 tahun dia bisa mencapai, itu cukup signifikan keuntungan dia. Cuman kan karena sesudah banyak orang tahu, tadi kan udah banyak yang buka. Nah, jadi keuntungan itu drastis. Jadi yang dulu kita katakanlah laba itu bisa 100% karena kain itu habis dijual, ya bilang kalau sekarang itu paling cuma 50%. Bahkan pernah itu terjadi hanya kita dapat 30% dari yang dulu pernah kita jual, dari katakanlah dari 100 keuntungan itu di tahun yang lalu, kalau sekarang itu pernah mencapai cuma 20%. Jadi ya cuman paling tidak kita masih bisa berjalan kan, nggak berhenti aja dia, syukur ya. Paling tidak kalau sekarang ini kita hanya berusaha dulu untuk bertahan.